Ini pesan juga datang dari penghuni-penghuni gaib di gunung-gunung yang biasa dinaiki oleh para pecinta alam. Nah, bagaimana tata cara yang sebaiknya dilakukan oleh para pendaki gunung? Misalnya mencari kayu bakar, memetik buah-buahan, apalagi mau menebang pohon atau kayu. Maka salamnya dilengkapi. Kan kita sudah banyak mendengar banyak tragedi para pecinta alam yang hilang, bahkan balik hanya jasad saja. Ampun nyaparalun ka Gusti Nu Maha Agung ka Nabi anu linung Muhammad anu jinunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'zim, sampurasun. Sahabat Wangsit Karuhun dimanapun Anda berada, kami tetap mendoakan agar selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan curahan rahmat. Dengan rahmat tersebut, mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah keberkahan sehingga jasmani dan rohani kita sehat walafiat, mudah dalam menyelesaikan urusan, mudah dalam mencari rezeki, dan tentunya kita berharap mendapatkan kebahagiaan untuk hidup di dunia ini. Pada kesempatan kali ini AA akan berbagi tentang bagaimana tata cara untuk agar senantiasa kita memasuki daerah hutan rimba atau gunung yang akan kita pijak, atau para pecinta alam. Nah, seperti itulah yang saya tahu. Jadi ini pesan daripada penghuni hutan rimba. Ini pesan juga datang dari penghuni-penghuni gaib di gunung-gunung yang biasa dinaiki oleh para pecinta alam. Nah, bagaimana tata cara yang sebaiknya dilakukan oleh para pendaki gunung agar senantiasa para pendaki gunung itu sehat, selamat, dan berhasil tentunya apa yang diusahakan atau yang ingin dicapainya. Baik, apa saja wangsitnya, apa saja petunjuk gaibnya, mudah-mudahan para sahabat dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Di dunia ini tidak sejengkal pun area yang tidak dihuni oleh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutan rimba, lembah, pematang sawah, semua itu ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengelola sumber alam di sana atau penghuni, baik makhluk hidup maupun benda mati, begitu. Masuk ke dalam kawasan hutan dan mengambil sesuatu tanpa izin, pengelolaannya adalah ilegal dan bisa dituduh dengan pasal-pasal pencurian dan perbuatan tidak menyenangkan. Undang-Undang Dasar Indonesia di Menteri Kehutanan mungkin seperti itu. Sepatutnya lah sebelum masuk hutan kita
sudah dibekali ilmu pengetahuan. Pengetahuan lahiriah dan tentunya goibiyah. Kita harus tahu manajer gaib yang ada di sana. Kita mestinya tahu setidaknya salam kita ucapkan langsung kepada penghuni atau makhluk gaib yang bermukim di sana. Maksudnya di hutan rimba atau di gunung-gunung atau di goa-goa. Jadi sebelum masuk ke dalam hutan belantara, tentu kita melewati zona pasingitan atau batas antara padang sahana dengan hutan. Sebelum masuk hutan itu ada batasnya, baik perkebunan atau persawahan atau hutan kecil, ya perbatasan dengan hutan belantara itu. Wajiblah kita mengucapkan salam. Kalau kita tahu nama penunggu gaibnya di sana, langsung ucapkan, sebutkan namanya. Salam kepada beliau penghuni alam di sana. Misalnya, kalau di Banten itu ada yang namanya Gunung Kancana, wilayah Jalupang. Wali Nagri Goib di sana bernama Kangjeng Eyang Kancana. Maka lafaz salamnya pun dikhususkan kepada beliau, seperti Assalamualaikum ya Rijal Goib Eyang Kancana. Sebutkan. Kalau kita tidak tahu siapa penjaga di area hutan tersebut atau goa-goa atau gunung tersebut, maka salamnya Assalamualaikum ya Rijalul Goib. Sedangkan bagi pencari nafkah atau rezeki di dalam hutan rimba, misalnya mencari kayu bakar, memetik buah-buahan, apalagi mau menebang pohon atau kayu, maka salamnya dilengkapi. Kalimatnya adalah Assalamualaikum ya Rijalul Goib, salamun ala nuhil fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Mohon izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kami ya Allah diselamatkan, disehatkan, dan diberhasilkan maksud tujuan kami. Itu doanya. Salamnya seperti itu. Sebagaimana tingkat kesopanan kita di kampung atau di rumah atau dimanapun, sopan santun kita jalankan dimanapun kita berada dengan perilaku. Walaupun kita di tengah hutan sekalipun, di tengah hutan belantara sekalipun, mau masuk ke goa, mau menginjak ke gunung yang akan kita wajib salam dan memohon sebelum menginjakan kaki kita di area itu. Begitulah sepatutnya kita berlaku sopan santun walaupun di tengah hutan. Bahkan sedawa pun dan buang angin sekalipun, apalagi buang hajat kecil ya dengan berkencing gitu. Di hutan rimba ada tata arama sopan santunnya, harusnya. Makanya di sini akan memberitahukan secara gamblang wangsit ini wabil khusus kepada orang-orang atau sahabat yang biasa, yang harus dilakukan oleh para pecinta alam, explorer, ekspedisi, konservasi, dan lain sebagainya. Untuk para pendaki gunung, sebaiknya sahabat sebelum itu dilakukan, maka sebaiknya gunakan sopan santun kepada makhluk goib yang ada di sana. Apabila sahabat kurang kepercayaan tentang hal itu, tidak apa-apa. Caranya memohon izin kepada kepercayaan sahabat, keyakinan sahabat itu sendiri. Adat atau adab di dalam hutan rimba
bukan saja sebagai pengetahuan atau peraturan, tetapi sesuatu harus dilaksanakan ketika berada selama di dalam hutan rimba. Setelah mengucapkan salam, percaya atau tidak, orang yang pertama, apabila banyakkan ya, orang yang pertama masuk hutan mestinya mencari satu helai daun yang agak besar yang telungkup di tanah, kemudian mengambil dan membukanya, kemudian dibawa agar tujuannya tidak sesat di hutan, mudah mendapatkan keperluan seperti air, dan tidak diganggu binatang buas, dan melata bebas dari sengatan lebah dan semut api, kecuali gangguan pacet yang termasuk binatang yang tidak mendengar amanah tentunya. Prosesi pembuka daun kayu juga atau ranting tadi, hikmahnya agar tidak bertengkar sesama kawan, sesama rekan, dan sampai tujuan itu tepat waktu. Serta yang paling penting adalah jaminan keselamatan kita selama dalam perjalanan atau selama ekspedisi di tempat atau di kawasan hutan rimba itu. Selama berada di dalam hutan, tidak boleh pecah atau berbuat sesuka hati sehingga menimbulkan ria, ujub, takabur. Disarankan oleh karuhun itu memakai tongkat. Dengan memakai tongkat kita menunjukkan kerendahan hati sehingga hati tidak sombong. Sesuai amanah, berjalan memakai tongkat dan berbicara disamarkan, tidak keras atau tidak langsung, setengah berbisik seperti itu, mestinya harus dilakukan. Kemudian memotong kayu pun tidak boleh sembarangan. Mintalah izin kepada nabinya, nabi kita, Nabiullah Nuh alaihi salam. Izinkan aku mengambil kayu ini sebagai tongkat. Begitu ucapannya. Walaupun tidak dengan jahar, sir saja dalam hati. Karena itu sesuatu ucapan keyakinan, bukan harus diucapkan ada orangnya. Ini adalah keyakinan bahwa sesuatu itu ada pemiliknya. Tolong pahami ini kalimat-kalimatnya, karena banyak yang AA sendiri hampir kurang memahami kalimat wangsit ini. Khawatir apakah yang kita ambil itu betul-betul kayu untuk dibuat tongkat atau apapun, karena mata zahir kita tidak biasa dengan melakukan riadoh, kita tidak tahu. Taunya bahwa itu adalah ranting untuk tongkat, padahal itu banyak dilakukan kamuflase atau halimun oleh makhluk-makhluk halus di sana. Khawatir makhluk lain yang enggak ketahuan oleh kesat mata kita, sehingga apa yang kita lakukan tanpa kita sadari mengusik kepada mereka. Oleh sebab itu, gunakanlah tata krama sopan santun goibiyah ini. Hikmah daripada menggunakan tongkat atau memakai tongkat, gunanya banyak sekali sahabat. Agar terasa ringan dalam berjalan. Juga tongkat selain mengurangi lelah ketika berjalan naik, juga untuk menghalau
menghalau kalau ada binatang melata dan menyingkirkan duri-duri yang melintang di jalan. Sahabat, bagaimanapun ketika kita merasa capek di jalan, alangkah baiknya kita beristirahat. Ketika sedang dalam perjalanan, kita usahakan beristirahat dengan telapak tangan, jangan sampai menyentuh paha selama dalam perjalanan. Bagaimanapun capeknya perjalanan kita, apabila kita sedang dalam perjalanan, usahakan telapak tangan jangan sampai menyentuh paha, dan selama berjalan tidak mengobrol karena akan cepat lelah tentunya. Sebaiknya perbanyak zikir di dalam hati agar kita semakin peka terhadap alam semesta ini. Kalau merasa lelah berjalan, ya berhenti, tetapi jangan langsung duduk di tanah, sebab jika langsung duduk di tanah akan langsung merasa lelah karena energi tanah juga menyedot tenaga kita. Itu duduklah di atas akar-akar pohon, di atas akar pohon yang besar yang telah kita, insya Allah kita cepat hilang rasa capeknya itu. Dan jangan sampai tempat duduk kita menghalangi jalan setapak itu, karena walaupun kita tidak melihatnya, mereka makhluk goib atau makhluk yang nyata memakai jalan itu. Jadi kita di pinggir, jangan sampai di jalan. Itu adatnya di tengah hutan. Dan juga harus membawa peralatan sangat lengkap seperti parang, korek api, rokok. Kalau ada besi sembrani bawa, dan gelang kalah siwah yang berguna agar tidak diperdaya oleh makhluk halus namanya kemang, makhluk goib yang jahat, dimana apabila dia datang suka banyak mengganggu kepada orang-orang yang polos. Itu suka terlihat penampakan-penampakan, diciptakannya ilusi-ilusi yang sudah akan memasuki dimensi lain sehingga mencelakai dirinya sendiri. Kita juga harus membawa rokok. Rokok itu diperlukan walau kita tidak merokok, hanya untuk menjauhkan binatang buas dan melata dari kita, serta agar kita tidak kehilangan orientasi selama berada di dalam hutan. Di samping diperlukan juga untuk menentukan arah anginnya, asapnya yang berhembus kemana arahnya. Apalagi kita akan menangkap rusa atau manjangan atau binatang lain yang diburu, bahasa Bantennya itu diburu gitu ya. Jadi itu ada teknik-tekniknya agar senantiasa binatang itu tertangkap, buruan kita tertangkap. Ada teknisnya untuk mengetahui dari arah mana, dan harus dari arah mana kita berada, dalam posisi sebelah mana kalau kita mau berburu binatang. Ya dengan asap rokok itu tadi, ketika kita keluar dari hutan, maka orang yang terakhir yang melakukan ritual proses penutupan daun kayu yang ranting tadi dibawa, kemudian dibawa pulang, kemudian harus ditaruh lagi ke area hutan itu sendiri dengan tentu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian
Bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi, kami telah Engkau lindungi dengan keselamatan-Mu. Alhamdulillah. Kalau kita tidak menutup kembali daun yang kita bawa, daun yang tadi, maka sahabat percaya atau tidak, kalau saja kita tidak menutup kembali daun yang dibawa tadi kita buka, maka setiap binatang yang ada di dalam kawasan hutan rimba itu, kawasan hutan rimba tersebut akan merasa kelaparan. Tetapi efek jauhnya akan berbahaya bagi kita dan anak cucu kita. Kan kita sudah banyak mendengar banyak tragedi para pecinta alam yang hilang, bahkan balik hanya jasad saja, bahkan hilang, tidak tahu rimbanya. Oleh sebab itu, mulailah dari sekarang petunjuk-petunjuk goibiyah atau wangsit daripada karuhun yang bagikan lewat video ini dijalankan. Tata rama sopan santun apabila kita mau mendaki gunung atau mau masuk ke hutan belantara. Karena dengan adanya kita santun, karena ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dan kita jalani, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan berkah rahmatnya, anugerah dan karunia-Nya, agar kita sehat, selamat, dan berhasil apa yang kita tuju. Ini memang sebagian ikhtiar daripada apa yang kita lakukan. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa kehidupan kita A, B hingga Z-nya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Oleh sebab itu kita hanya bisa berikhtiar karena kita punya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.